Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabrur Syaibani Ababil akan menjelaskan tentang telah kurikulum bahasa Indonesia. Struktur program kurikulum SD dan MI memuat jumlah dan jenis mata pelajaran yang ditempuh dalam satu periode pelajar selama 6 tahun, mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Khusus untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah kelas 1 dan 2 dan 3 disebutkan menggunakan pendekatan tematik yang disajikan 26 sampai 28 jam pelajaran per minggu. Pembagian dan pengaturan waktu per hari diserahkan sepenuhnya kepada guru. Guru juga dapat mengganti waktu yang disediakan sebanyak 20 sampai 28 jam pelajaran tersebut, mengganti atau menambah lokasi waktu total atau mengubah lokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang selanjutnya, landasan. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan kognisi, sosial, emosional, dan bahasa anak. Selain itu, kemampuan berbahasa merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, tujuan. Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. 2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. 3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. 4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kemampuan emosional dan sosial. Selanjutnya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Berdasarkan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat 1, standar kompetisi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. BSNP telah dapat mengembangkan standar kompetisi lulusan atau SKL untuk satuan pendidikan dan standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran atau SKLMP. SKL merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Adapun standar kompetensi bahasa Indonesia SD atau MI adalah sebagai berikut. Mendengarkan, memahami wacana lisan berbentuk perintah, penjelasan, petunjuk, pesan, pengumuman, berita, deskripsi, berbagai peristiwa dan beda di sekitar. Selanjutnya, berbicara. Menggunakan wacana lisan untuk mengucapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, percakapan sederhana, wawancara, percakapan telepon, diskusi, pidato, deskripsi peristiwa dan benda di sekitar. Selanjutnya, membaca. Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana berupa petunjuk, teks panjang, dan berbagai karya sastra untuk anak berbentuk puisi, dongeng, pantun, percakapan, cerita,
dan drama. Selanjutnya, menulis. Melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan, ringkasan, serta berbagai karya sastra untuk anak berbentuk cerita, puisi, dan pantun. Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia. Pengertian bahan ajar materi pembelajaran. Dalam melakukan proses pembelajaran, diperlukan bahan ajar atau materi pembelajaran yang secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa-siswi dalam rangka mencapai standar kompetisi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis materi pembelajaran terdiri atas pengetahuan yang berupa konsep dapat dicontohkan adalah nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang nama tempat, nama orang, dan lain-lain. Pengertian dan contoh yang pertama, fakta. Fakta menyebutkan kapan, berapa, nama, dan di mana. Contoh, Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, konsep, definisi, identifikasi, klasifikasi, ciri-ciri khusus. Contohnya, hukum ialah peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati, dan jika dilanggar dikenai sanksi berupa pidana atau denda. Yang ketiga, prinsip, penerapan dalil hukum atau rumus. Contoh, hukum permintaan dan penawaran. Jika penawaran tetap permintaan naik, maka harga akan naik. Yang keempat, prosedur, yaitu bagan arus atau bagan algoritma langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Contohnya, langkah-langkah menjumlahkan pecahan ialah: yang pertama, menyamakan penyebut; yang kedua, menjumlahkan pembilang dengan pembilang dari penyebut yang telah disamakan; yang ketiga, menuliskan dalam bentuk pecahan hasil penjumlahan, pembilangan, dan penyebut yang telah disamakan. Sumber bahan ajar. Yang pertama adalah buku teks. Buku teks yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber, tidak harus satu. Semakin banyak yang digunakan akan semakin bervariasi dan semakin banyak ilmu yang didapat, tetapi yang perlu diingat harus tetap relevan dengan materi ajar. Yang kedua, laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang terbaru dan telah diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti akan sangat memperkaya pengetahuan siswa dan siswi. Yang ketiga, jurnal, penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Yang keempat, pakar bidang studi. Meminta pendapat dari para ahli dalam bidangnya adalah salah satu bahan ajar yang dapat guru manfaatkan untuk mengecek kebenaran dari suatu materi. Yang kelima, profesional. Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja pada bidang sesuai dengan keahliannya. Yang keenam, yaitu buku kurikulum. Penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar karena berdasarkan kurikulum itulah standar kompetisi, kompetensi dasar, dan materi bahan yang dapat ditemukan. Yang ketujuh, yaitu penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Dari sumber inilah berita yang terbaru dapat diikuti sehingga apa yang akan kita gunakan. Contoh, peristiwa terkini. Bahasa yang digunakan juga sangat akrab di telinga siswa dan siswi. Yang kedelapan, yaitu internet. Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di internet kita dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. Yang kesembilan, yaitu media audiovisual seperti TV, video, VCD, kaset audio. Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran. Yang ke-10, yaitu lingkungan alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, ekonomi. Berbagai lingkungan seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan seni budaya, teknik, industri, dan lingkungan ekonomi dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk mempelajari abrasi atau penerusan pantai, jenis pasir, gelombang pasang. Misalnya, kita dapat menggunakan lingkungan alam berupa pantai sebagai sumber. Wujud dan ragam bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikatif menurut dilaksanakannya analisis kebutuhan. Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan pertama dan kedua,
materi untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah disusun dalam standar kompetensi yang meliputi kompetensi komunikasi, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dengan ruang lingkup sebagai yang pertama, mendengarkan, seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, perintah bunyi atau suara bunyi, bahasa, lagu, kaset. Yang kedua, berbicara seperti menggunakan gagasan dan perasaan, menyampaikan sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu proses menceritakan diri sendiri. Yang ketiga, membaca, seperti membaca huruf suku, kata, kalimat, paragraf, berbagai teks bacaan, denah, petunjuk, tata tertib pengumuman. Yang keempat, menulis, seperti menulis karangan naratif dan noratif dengan tulisan rapi dan jelas dengan memperlihatkan tujuan dan ragam pembaca. Aspek kebutuhan belajar bahasa. Menurut pelajar yang pertama, kebutuhan komunikasi, kebutuhan berbahasa, kebutuhan kebahasaan. Menurut Bilkin, yang pertama kebutuhan berbahasa untuk komunikasi, yang kedua kebutuhan kebahasaan. Dalam mengembangkan bahan ajar, kita dapat menjumpai berbagai bentuk-bentuk bahan. Yang pertama, buku latihan, kartu petunjuk, kartu aktivitas, materi latihan, panduan praktis. Bentuk-bentuk pengembangan bahasa Indonesia yang pertama yaitu menyimak, berbicara terpadu, membaca, dan menulis. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar bahasa Indonesia. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi. Yang pertama, prinsip relevansi, artinya keterkaitan materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungan dengan penyampaian standar kompetensi. Yang kedua, prinsip konsistensi, artinya jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa-siswi ada dua macam, bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi dua macam. Yang ketiga, prinsip kecakupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa-siswi menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Penentuan ruang lingkup dan urutan bahan ajar. Ada beberapa hal dalam hal ini. Ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang dipelajari oleh murid terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, atau sudah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Secara garis besar, ruang lingkup materi yang perlu dipelajari oleh siswa-siswi agar dapat membuat surat dinas yaitu meliputi 1. Pembuatan draft atau konsep surat. Yang kedua, pengetikan surat. Ketiga, pemberian nomor agenda. Dan keempat, pengiriman. Setiap jenis dari keempat materi tersebut masih dapat diperinci lebih lanjut. Urutan bahan ajar. Urutan ini sangat penting karena untuk menentukan urutan mempelajari dan mengajarkannya. Jika urutan bahan ajar ini tidak tepat, maka akan menyulitkan siswa-siswi dalam mempelajarinya. Di dalam bahan ajar terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedural dan hierarki. Pendekatan prosedural adalah pendekatan yang menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Pendekatan hierarki adalah pendekatan yang menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Prosedur dan kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar ada dua, yaitu standar dan dasar kompetensi. Secara garis besar, langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat di standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jenis-jenis identifikasi materi pembelajaran. Berbagai jenis aspek standar kompetensi dalam materi pembelajaran dibedakan menjadi beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Materi pembelajaran aspek kognitif dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi pembelajaran aspek afektif meliputi pemberian respon, penilaian, penerimaan, apresiasi. Materi pembelajaran secara motorik terdiri atas gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Langkah kedua untuk pemilihan bahan ajar yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi ataupun kompetensi dasar. Cara yang mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa-siswi. Prinsip seleksi, gradasi, dan organisasi bahan. Bahan yang sudah terseleksi kemudian disusun berdasarkan urutan tertentu atau gradasi, yaitu dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana kemudian ke rumit, dari yang diketahui yang belum diketahui, dari yang konkret yang ke abstrak. Model pengembangan bahan berdasarkan pada pendekatan yang dipilih atau komunikatif dan integratif. Metode pembelajaran bahasa yang digunakan, teori belajar bahasa dan motivasi, serta minat siswa-siswi. Materi yang disarankan adalah materi dasar yang berupa teks wacana, materi dasar berupa tugas, dan materi dari realitas. Strategi penyampaian bahan ajar. Strategi urutan penyampaian simultan, yaitu materi secara keseluruhan disajikan secara serentak, baru kemudian diperdalam satu demi satu. Strategi urutan penyampaian suksesif, yaitu sebuah materi satu demi satu disajikan secara mendalam, baru kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Strategi penyampaian fakta. Strategi yang tepat untuk mengajarkan materi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sajikan materi fakta dengan lisan, tulisan, ataupun gambar. Kedua, berikan bantuan kepada siswa dan siswi untuk menghafal. Bantuan diberikan dalam bentuk penyampaian secara mendalam atau bermakna. Strategi penyampaian dalam hal konsep. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengajarkan konsep yaitu: pertama, sajikan konsep. Kedua, berikan bantuan berupa isi, ciri-ciri pokok, contoh, dan bukan contoh. Ketiga, berikan latihan, misalnya berupa tugas yang mencari contoh lain. Keempat, berikan umpan balik. Dan kelima, berikan tes. Strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip. Ada beberapa hal atau langkah-langkah untuk mengajarkan pembelajaran prinsip, yaitu: 1. Sajikan prinsip. Kedua, berikan bantuan berupa contoh atau penerapan prinsip. Ketiga, berikan soal-soal latihan. Keempat, berikan umpan balik. Dan kelima, berikan tes. Strategi penyampaian prosedur. Tujuan hal ini adalah agar siswa-siswi dapat melakukan atau mempraktekkan prosedur tersebut, bukan sekedar hafal atau paham saja. Langkah-langkah mengajarkan prosedur meliputi: 1. Menyajikan prosedur. Kedua, memberikan bantuan dengan jalan mendemonstrasikan bagaimana cara melaksanakan prosedur. Ketiga, memberikan latihan atau praktek. Keempat, memberikan umpan balik. Dan kelima, memberikan tes. Strategi menyampaikan atau mengajarkan materi aspek afektif. Beberapa strategi pembelajaran materi aspek sikap antara lain penciptaan kondisi, pemodelan atau contoh, demonstrasi, simulasi, penyampaian ajaran. Strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa-siswi. Secara khusus,
Dalam mempelajari materi pembelajaran, kegiatan siswa-siswi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu menghafal, menggunakan, menemukan, dan memilih. Dalam hal menghafal terdapat 2 macam, yaitu menghafal verbal dan menghafal parafrase. Menghafal verbal adalah menghafal seperti apa adanya. Menghafal parafrase adalah menghafal tidak seperti apa adanya atau kalian dapat menggunakan kalimat sendiri. Setelah menghafal, kalian dapat mengaplikasikan atau menggunakan materi yang telah dipelajari. Setelah itu adalah menemukan, artinya menemukan cara memecahkan masalah-masalah baru dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari. Setelah itu adalah memilih, artinya memilih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Materi prasyarat, perbaikan, dan pengayaan. Ada 3 kemungkinan dalam hal ini. Kemungkinan pertama adalah siswa-siswi belum memiliki pengetahuan prasyarat. Pengetahuan prasyarat adalah bekal pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari suatu bahan ajar baru. Kemungkinan kedua adalah siswa-siswi mengalami kesulitan atau hambatan dalam menguasai materi pembelajaran. Sehingga hal ini guru harus menyiapkan materi perbaikan. Materi pembelajaran remedikal ini harus disusun lebih sederhana, lebih rinci, dan diberi banyak penjelasan. Kemungkinan ketiga adalah siswa-siswi dapat dengan cepat menguasai materi pembelajaran, sehingga guru harus menyiapkan materi pengayaan yang berisi pendalaman dan perluasan materi yang telah diajarkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.